Partai Nasdem melaksanakan konsolidasi internal partai menuju pemilu 2024 dengan mengadakan rapat koordinasi wilayah, Rakorwil, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Ini merupakan salah satu strategi untuk mencapai pemenangan Nasdem di pemilu mendatang. Pembukaan Rakorwil Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 5 kali oleh Sekjen Partai Nasdem, Joni Plate. Dalam sambutannya di hadapan seluruh kader dan pengurus Nasdem NTT, Joni Plate bertekad menjadi pemenang pada pemilu 2024. Tekad itu menjadi tema, spirit dan bingkai dalam rapat koordinasi wilayah Nasdem NTT. Joni Plate mengatakan Partai Nasdem ingin kembali menegaskan komitmen, manifesto politik untuk menjaga demokrasi. Rakorwil Nasdem NTT resmi ditutup pada Sabtu, 11 Desember 2021. Malam di Meruora Hotel. Menjelang 2024, agenda internal Partai Nasdem akan fokus melengkapi struktur partai hingga tingkat desa. Rakorwil akan diakhiri dengan menyatukan semua energi dan spirit untuk mensukseskan tekad tersebut sesuai kesepakatan yang dihasilkan. Rakorwil yang berlangsung 2 hari itu, Partai Nasdem semakin memantapkan komitmen mengawal ideologi Pancasila dengan spirit restorasi untuk Indonesia maju. Partai Nasdem juga konsisten mendukung pemerintahan Jokowi Amin untuk bekerja mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Penutupan Rakorwil Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 5 kali oleh Suyoto sebagai Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem periode 2019-2024. Atas nama Tuhan yang Maha Kasih, malam ini izinkan saya atas nama DPP menutup Rakorwil DPP Nasdem NTT. Berapa kali? 5. Nah, kali ini saya taat sama perintah kakak ini. Hasil Rakorwil Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur melahirkan tekad besarnya yaitu Victor Laiskodat didorong maju lagi di Pilkada 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Suyoto sebagai Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem kepada sejumlah awak media saat konferensi pers. Kita semua, saya secara pribadi ya, DPP ini optimis kalau Nasdem di NTT ini akan menghasilkan kinerja politik yang lebih baik, juga kinerja pembangunan yang lebih baik. Karena saya ngikuti sejak awal pembukaan sampai ini, itulah kira-kira kesimpulannya. Kalau di NTT ini kan banyak kader Partai Nasdem yang statusnya, bagaimana mendaya gunakan itu Pak untuk mendukung kebijakan pemerintah? Jadi ada momentum yang luar biasa di NTT ini, karena memang pertama momentum ekonomi, di mana sekarang kita semua sedang gencar melakukan perbaikan ekonomi, dan momentum ketika nanti ada G20 di sini, momentum di mana promosi seperti Labuan Bajo ini jadi momentum saya kira untuk melakukan perbaikan. Dan kita bersyukur kawan-kawan yang di eksekutif maupun legislatif Nasdem ini sangat menyadari itu dan kemudian akan menjadi tekadnya untuk mempersembahkan yang terbaik ya bagi kemajuan kesejahteraan di NTT ini. Yang saat ini mungkin sudah menjadi Pak Gubernur ataupun Bupati Wali Kota, ini apakah akan didorong untuk maju lagi Pak? Tentu, tadi sudah dinyatakan bahwa tekadnya Nasdem, tadi hasil Rakorwilnya sudah sangat jelas. Jadi Pak Victor akan diminta untuk maju kembali, menjadi gubernur kembali, dan kemudian juga teman-teman yang nanti ada di Bupati, kemudian ada Wali Kota, Nasdem akan all out di sini. Termasuk tekad untuk menang di pemilu legislatif. Secara nasional bagaimana Pak targetnya? Target nasionalnya tadi malah kalau tahun lalu ada 19, sekian%, tadi sudah dinyatakan bahwa targetnya harus di atas 20% supaya bisa memenangkan. Oke. Bapak mungkin pemenang pemilu nantinya seperti apa? Karena kan persaingan. Jadi Nasdem ini sangat sadar kalau Nasdem ini partai baru ya, di mana partai identitinya masih tentu saja masih kecil. Dan karena itulah Nasdem sangat membuka diri kepada siapapun kader-kader terbaik untuk bergabung di Nasdem ya.
Kemudian yang kedua, Nasdem ingin terus mengoptimalkan pada teman-teman kader-kader Nasdem yang sekarang sudah duduk di eksekutif legislatif, harus didorong untuk kembali kemudian bekerja untuk rakyat yang sebaik-baiknya, dan kemudian dia harus maju lagi supaya kepilih lagi. Dan kita percaya kalau mereka ini dipercaya kembali oleh rakyat, maka pengalaman mereka di periode pertama itu akan bermanfaat untuk kemudian memberikan yang kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kohesivitas, di mana kita kemarin sudah sepakat bahwa Nasdem yang ada di DPR RI maupun sampai kepada DPRD, bahkan sampai DPRD, itu akan sinergi untuk bekerja rakyat dan bekerja untuk pembangunan, pelayanan, sekaligus kerja-kerja politik. Pak izin satu lagi, apakah ada pesan khusus dari Bapak Ketua Umum Surya Paloh untuk Kapolri? Pesan beliau sangat jelas. Mari kita bayar hutang kita kepada bangsa negara, dan mari kita menangkan kerja-kerja politik. Kemudian mari kita persembahkan itu untuk kemajuan bangsa negara, kemajuan daerah kita masing-masing. Mungkin satu lagi Pak, terkait yang disampaikan di dalam tadi. Untuk tambah sedikit Pak, tadi kan untuk NTT itu target menangnya 25%. Ya. Itu gimana itu Pak, 25% untuk depannya? Kenapa? Tadi kan sempat dibicarakan. Ya, tadi sudah saya dengar, dan ini hasil rakorwil mereka ya. Itu adalah tekadnya teman-teman di sini. Itu 25%? Ya, tekadnya. Terima kasih Pak. Oke. Dari Labuan Bajo, Ricardus Nompa melaporkan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.